Perkenalkan, nama saya Yosefin, SEMSI, NIDN 02 13 07 8101. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penelitian yang telah kami lakukan. Di sini penelitian yang kami lakukan terdiri dari 2 orang dalam satu tim, yaitu Bapak Ferry Bakti Atmaja dan saya sendiri, Yosefin. Dengan judul Analisis Persepsi Masyarakat Petani di Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, terhadap program sistem resi gudang dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Penelitian yang kami lakukan berangkat dari adanya permasalahan mengenai usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas hidup kaum petani yang menjadi tantangan yang berat bagi pemerintah. Sistem resi gudang merupakan salah satu dari program pemerintah yang menjanjikan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Melalui program sistem resi gudang ini diharapkan petani akan mempunyai akses terhadap modal sekaligus memungkinkan upaya tunda jual yang dalam tahapan selanjutnya meningkatkan posisi tawar petani, meningkatkan pendapatan bagi keluarganya, kemudian tercapainya kesejahteraan bagi petani dan bermanfaat yang lainnya yang dijanjikan dalam program ini. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui potensi program sistem resi gudang dalam meningkatkan kesejahteraan dari segi persepsi petani. Di mana dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah petani lada yang berada di Kecamatan Mendo Barat. Kemudian data yang didapat adalah data primer yang menggunakan teknik pengumpulan dan data observasi, kemudian wawancara, dan pemberian kuesioner dengan teknik sampel non-probability purposes sampling yang kemudian dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa program sistem resi gudang belum dapat berpengaruh untuk meningkatkan kesejahteraan petani, baik dari aspek peningkatan akses sumber dayanya, kemudian akses teknologinya, akses pasar, maupun akses sumber pembiayaan. Nah, ini adalah penelitian yang telah kami lakukan. Ini penelitian terdahulunya. Ini untuk perbandingannya dengan penelitian terdahulu. Di dalam persamaan Anda memiliki persamaan dan perbedaan. Di dalam persamaannya penelitian ini meneliti topik tentang sistem resi gudang yang mendasarkan pada permasalahan rendahnya partisipasi dan transaksi resi gudang sendiri. Kemudian terdapat juga perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti tingkat partisipasi hanya dari segi persepsi objek sistem resi gudang itu sendiri, yaitu petani terhadap program sistem resi gudang yang telah diterapkan pemerintah.
yang keduanya, yang ketiga, kemudian demikian seterusnya. Dan ini metode penelitian ini hasil penelitiannya seperti yang sebelumnya telah saya gambarkan. Ini persepsi petaninya terhadap program sistem nasi gudang. Kemudian ini model penelitian yang kami lakukan. Kemudian ini tabel-tabelnya dari hasil penelitiannya. Kemudian ini peningkatan terhadap berbagai akses seperti yang telah saya sebutkan. Nah, kemudian ini kesimpulan dan rekomendasi dari kami untuk pemerintah yang telah menetapkan adanya program sistem resi gudang ini, di mana kesimpulan yang kami dapat di sini program sistem resi gudang menurut persepsi petani belum dapat berpengaruh meningkatkan akses petani terhadap sumber dayanya. Kemudian program SRG ini sendiri menurut persepsi petani belum dapat berpengaruh meningkatkan akses petani terhadap teknologi. Kemudian begitu juga terhadap pasarnya. Dan yang terakhir begitu juga terhadap sumber pembiayaannya. Sehingga kami merekomendasikan pertama, program sistem resi gudang akan sulit untuk didapat meningkatkan dalam meningkatkan kesejahteraan petani lada jika tanpa adanya usaha sosialisasi serta dibarengi dengan pelatihan berkebun dan menanggulangi hama kuning yang intens sampai di tingkat desa. Kemudian yang kedua, kami merekomendasikan bahwa sistem resi gudang memiliki kemiripan dengan praktik jual beli yang telah dilakukan tengkulak. Maka saran kami ya pemerintah perlu menambah fasilitas dan kemudahan untuk meningkatkan daya tarik program. Dan yang ketiga, gudang SRG akan disertai dengan informasi digital yang memberikan pelayanan berupa informasi harga lada kepada masyarakat. Hal ini sebagai upaya menciptakan fasilitas untuk menarik minat petani. Kemudian rekomendasinya yang terakhir, pemerintah perlu untuk mengevaluasi tarif penyimpanan yang masih dianggap mahal pada kondisi petani yang kecil yang saat ini yang terlihat sangat sulit ya. Ya demikian penelitian yang telah kami lakukan. Ini tampilannya untuk referensinya. Izinkan saya untuk slide share. Ini LOA-nya, kemudian LOA-nya ini ya, saya tampilkan ini seperti ini LOA-nya. Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Kemudian sebelumnya kami juga telah, mohon maaf ada kesalahan teknis, kami juga telah mengajukan
Aduh, kok nggak muncul ya? Ini kontrak penelitiannya. Kontrak penelitiannya seperti ini yang kami dapatkan antara LPPM di kampus kami ISB Atmalur Pangkal Pinang dengan dosen ISB Atmalur penerima hibah penelitian dikti tahun anggaran 2020. Di kontraknya terkandung pasal-pasalnya, kemudian saya akan share juga proposalnya seperti ini tampilannya. Untuk proposal yang kami ajukan sebelum mengadakan penelitian, termasuk ini kami laporkan, kami sajikan uraian tugas, kemudian nama kegiatan, untuk jadwalnya, ada nama kegiatan, ada bulannya, bulan keberapa, sampai dengan selesainya kegiatan penelitian ini. Ini bukti perolehan KI-nya. Kemudian ini saya share yang untuk laporan. Laporan kemajuannya. Nah, ini hasil dari kuesioner yang kami lakukan. Intervalnya seperti ini, antara 1 sampai 1,8 itu sangat tidak setuju, kemudian 1,9 sampai 2,6 tidak setuju, dan seterusnya. Kemudian ini hasil persepsinya, frekuensinya, sampai dengan yang terakhir seperti ini yang kami sajikan. Ini laporan akhirnya. Ini laporan akhir penelitian seperti ini, kurang lebih sama dengan yang sebelumnya dengan proposal laporan kemajuannya. Nah, ini di terakhirnya kami tampilkan hasil penelitian kami. Nah, ini adalah laporan akhir yang kami buat, yang kami laporkan. Sekian presentasi tentang penelitian yang kami lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat.